lama soalnya kangen ya, ada beberapa lagi ya, tapi oke. Ngomong sama kanan kiri, maukah engkau sembuh? Waktu anak ini sharing, saya saat itu saya ini suka vertigo, migrain saudara. Jadi itu yang saya sedang gini. Tapi saya bilang gini, suatu hari saya ngomong gini dengan diri saya sendiri. Paulus saja punya duri dalam daging. Dan tapi tidak membuat Paulus tidak melayani. Justru Paulus semakin menggebu-gebu melayani Tuhan. Ya, itu Anda lihat ya, ada duri dalam daging. Orang berkata, ada yang berkata macam-macam. Tapi kalau saya mungkin duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit yang ada dalam hidup Paulus. Tapi Paulus tetap sukacita, Paulus tetap melayani. Nah, itu dia. Jadi saya sudah EGP, emang gua pikirin mau migrain, mau vertigo, saya tetap melayani. Jadi waktu firman ini dia sampaikan, waktu dia bilang, maukah engkau sembuh? Saya langsung bilang, Tuhan, yes, aku mau sembuh, kan gitu. Karena pas kumat saat itu ya. Oke, tetapi firman ini tidak hanya bicara sakit secara fisik. Karena banyak orang saya berjumpa, saya tidak menghakimi, tapi banyak orang bukan hanya sakit fisik, tetapi jiwanya yang sakit. Bahkan rohnya yang sakit. Haleluya. Nah, pagi hari ini biarlah waktu firman ini disampaikan, firman ini berbicara sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Yuk kita baca Yohanes 5:1-15. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang itu, orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang-orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Haleluya. 38 tahun loh sakit lumpuh total. Suatu hari saya di Jakarta, waktu saya sedang sekolah konseling, saya ditanya oleh anak rohani saya, tante mau gak doain papa saya dan koko saya? Saya langsung jawab,
Mau kan gitu. Pokoknya biar saya sakit kok disuruh pelayanan, lupa sama sakitnya. Lebih exciting dengan pelayanannya. Jadi saat itu nggak sakit sih, lagi sekolah. Dan saya bilang mau. Kemudian saya dijemput dan datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah anak rohani saya ini, di rumahnya yang lumayan besar, ada 2 kamar besar, 1 kamar di mana papahnya berbaring dalam keadaan stroke yang sudah dengan semua peralatan. Ya, papanya sudah sakit stroke yang stroke yang benar-benar nggak bisa apa-apa, cuma melek pun dia nggak bisa dengar suara apa-apa. Kalau sepertinya saya bilang sama anak rohani, kalau mesinnya dicabut kayaknya game papamu. Ya, tapi si bapak ini sudah 20 tahun dalam keadaan stroke seperti itu. Jadi itu yang membuat saya semangat melayani. Terus kemudian di kamar satunya ada lagi seorang bapak muda, yaitu kakak dari anak rohani saya. Dia juga stroke, tapi stroke-nya baru 7 tahun. Papahnya 20 tahun, anak lakinya 7 tahun. Bayangkan. Puji Tuhan sih, mereka bukan kaya banget, tapi lumayan punya. Mereka pakai berapa? 7 suster untuk menjaga kedua papa dan anak yang sakit stroke. Stroke-nya itu benar-benar gak bisa bangun, benar-benar melek juga gak dengar apa-apa. Dan itu yang membuat, Tuhan tuh saya doanya gini, karena saya nanya dulu, mau diserahkan, tapi suami saya juga pernah doakan, itu sudah berapa tahun yang lalu. Jadi saya baru tahun lalu 2009, luar biasa ya. Bahkan dia sempat merayakan ulang tahun pernikahan ke-50, tapi si bapak ini ulang tahun pernikahan, tapi si bapak ini dalam keadaan semua dengan peralatan cuma duduk di kursi roda yang ditegakkan, tapi dia nggak bisa apa-apa loh saudara. Wow, saya tahu pasti bapak ini menderita, yang lebih menderita adalah keluarganya. 7 suster mereka siapkan untuk merawat 2 orang ini. Yang luar biasa memang istrinya, ibunya, yang saya harus akui, anaknya bilang yang luar biasa, yang hebat mamaku Tan, bener. Jadi waktu saya datang dan saya berdoa, saya itu doanya seperti Yesus waktu melihat Lazarus mati itu loh saudara. Jadi saya berdoa di telinga bapak ini, saya bilang, Tuhan kalau bapak percaya, kalau ibu, anak-anak percaya, bisa bangkit Tuhan, bilang engkau percaya engkau akan mengalami melihat kemuliaan Allah. Tapi at the end doa saya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saya paksain bangkit ternyata Tuhan mau dia tidak bangkit. Ya at the end dari doa saya adalah biarlah kehendakmu yang jadi. Setelah doain papanya yang 20 tahun, nah kalau berarti tahun ini 21 tahun ya. Doain kokonya yang 7 tahun, sama keadaannya. Lah ini saudara 38 tahun orang ini lumpuh total. Dan dia ada di dekat kolam Bethesda. Yuk kita masuk sama-sama firman Tuhan. Tapi saya mau cerita, memberikan sebuah bayangan. 20 tahun aja saya bilang, saya cuma selesai 21 tahun sekarang ya. Saya diajak makan, sebetulnya saya tidak pengen makan sih, sudah kenyang lihat bapak dan anak dalam keadaan seperti itu. Tapi untuk menghormati ya sudahlah, saya makan seadanya saja. Makanan saya gampang kok, tahu, tempe, gado-gado kan gitu ya. And then saya bilang, itu semua karena mesin loh. Seandainya mesin itu dicabut, gak lama papa jalan. Terus si anak bilang, ya kita semua belum rela papa jalan. Kami semua berharap mujizat terjadi. Saya ngomong gini saya merinding saudara. 21 tahun dalam keadaan lumpuh total. Gak bisa apa-apa, diajak omong pun gak. Sudah stroke, udah kayak ya gak bisa apa-apa. Semuanya harus dilayani. Anda kalau belum pernah ya, kalau saya lihat pemandangan sampai hari ini. Kalau saya doa, saya bayangkan mereka, saya nangis loh. Wih betapa hebatnya, dan keluarga ini masih bilang, kami tetap berharap terjadi mujizat. Wow,
Wow. Jadi kalau saya sudah bicara mujizat, wah mereka exciting. Mereka pengen papanya sembuh. Well, padahal itu kan tadi saya bilang semua karena mesin. Kalau mesin itu dicabut, jadi dia bawa semua peralatan tuh ke rumah. Dan dia rawat di rumah walaupun perlu 7 suster. Tapi jauh lebih murah perawatan di rumah daripada harus di rumah sakit 21 tahun kan dia mahal banget. Jadi tentunya sudah berapa tahun ada di rumah berapa saya nggak tahu berapa lama. Tapi at the end mereka ada di rumah. Nah, kembali kepada cerita ini. Tadi saya hanya memberi sebuah bayangan. Ada di sini yang sakitnya 38 tahun? Waktu itu, kalau dia lumpuh total 38 tahun, Yesus hidup di bumi itu 33 tahun. Berarti sebelum Yesus lahir, orang itu sudah lumpuh total. Ya Pak ya? Kan gitu. Haleluya. Tapi lagi sekali ya. Saya tidak bicara saja kepada lumpuh secara fisik, sakit secara fisik. Karena jujur kenapa saya sekolah konseling, saya perlu membekali hidup saya. Saya perlu meyakinkan bahwa tubuh, jiwa, roh saya pun sembuh. Sehingga saya bisa melayani orang-orang yang hari-hari ini mereka nggak sadar bahwa mereka mengalami sakit di jiwa mereka. Sedih banget orang yang sakit jiwa tapi dia nggak nyadar dia sakit jiwa. Saudara, sakit jiwa tuh bukan gila loh saudara. Ya nanti saudara tanya lebih detail atau pasti saudara tahu kok aku aneh ya. Kalau Anda mulai berkata aku aneh berarti memang Anda sedang sakit jiwa Anda. Nah nanti ada kadang-kadang saya ketawa, tapi saya ketawa itu bukan mentertawakan. Aduh kasihannya anak ini, dia sakit, dia tidak nyadar dia sakit. Makanya setiap kali mengganggu ibu gembala kan gitu. Haleluya. Haleluya, enggak di sini aja lu di Indonesia juga banyak, apalagi dalam masa-masa ini banyak yang mereka mengalami sakit di jiwa. Nah, kalau kita lihat kumpulan orang banyak sedang antri makanan nih, bak mangkok kosong, antri panjang gitu ya. Tiba-tiba Anda datang, terus kemudian Anda tanya, maukah engkau makan? Dier. Kan gitu. Tentu mereka mau makan, makanya mereka antri panjang bawa mangkok kosong karena mereka sedang antri untuk bisa makan. Masa Anda tanya maukah engkau makan? Kan gitu. Orang itu pasti jawab of course, kecuali sambil Anda bertanya maukah engkau makan sambil Anda membawa makanan untuk mereka. Nah kira-kira kan pertanyaan yang sama Yesus lakukan kepada orang lumpuh ini kan. Haleluya, dan Anda akan dibilang pertanyaanmu konyol banget sih kan gitu. Ada lagi bahasa sehari-hari, bahasa Jakarta yang saya enggak sebut deh. Anda akan mungkin ngomong yang bahasa sehari-harinya bahasa Jakarta. Kalau saya bilang, kamu kok ngomong gitu toh nak? Ini bahasa Jakarta sekarang. Oh gitu toh. Ya. Tapi ada kalimat hal-hal yang itu ya. Nah, lanjut, Injil Yohanes ini mencatat kolam Bethesda adalah tempat kumpulan orang sakit yang berbaring begitu banyak. Dan suatu hari Yesus datang ke tempat itu lalu bertanya kepada salah satu mereka, maukah engkau sembuh? Pagi hari ini jangan lihat kanan kiri, jangan bilang oh itu suamiku. Karena banyak istri-istri gini waktu kena firman, iya bu itu untuk suamiku bu, iya bu itu untuk anak-anakku lah, untuk kamu yang mana toh nak, gitu ya. Semua kau untuk orang lain. Nah biarlah pagi hari ini firman ini juga untuk Anda, setiap Anda. Jangan suka nunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri ya. Nah, maukah engkau sembuh? Jelas orang itu berbaring di tepi kolam Bethesda dengan satu tujuan, yaitu dia mau sembuh. Tidak ada alasan lainnya. Namun sebelum Yesus menyembuhkan orang itu, kenapa Yesus memberi pertanyaan maukah engkau sembuh? Saya percaya ini pertanyaan yang spesial. Ini bukan pertanyaan basa-basi. Ini bukan pertanyaan yang konyol. Tapi ini pertanyaan yang punya sebuah tujuan khusus. Karena di balik pertanyaan ini, sesungguhnya Yesus ingin tahu, apa sih motivasi kamu mau sembuh? Apa motivasi Anda mau sembuh?
Apa motivasi seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu? Mungkin bukan hanya, saya ulangi lagi, mungkin bukan hanya kesembuhan fisik, mungkin bukan hanya kesembuhan mental, mungkin ada sebuah keinginan yang Anda terus menerus, Anda terobsesi dengan keinginan tersebut. Nah, pagi hari ini Yesus nanya, di balik pertanyaan, apa sih motivasi kamu ingin mendapatkan sesuatu? Sehingga membuat kita berpikir, ketika sesuatu perubahan terjadi di dalam hidup Anda, apakah Anda menyadari bahwa Anda tidak mungkin kembali lagi kepada kondisi hidup Anda sebelumnya? Siapkah Anda menjalani perubahan tersebut? Anda yang jawab loh ya. Siapkah Anda menjalani perubahan tersebut? Banyak orang tidak mudah menerima perubahan itu terjadi dalam hidupnya. Contoh ya, mereka mau mendapat kesembuhan, tetapi tidak mau mengalami perubahan. Mereka mau dapat berkat Tuhan, tetapi tidak mau menjadikan Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Banyak loh orang punya motivasi cuman mau sembuh, cuman mau diberkati, tetapi tidak mau mengalami perubahan. Sehingga pertanyaan ini penting. Apakah Anda sungguh-sungguh mau disembuhkan? Apakah Anda sungguh-sungguh mau diubahkan? Apakah Anda percaya dan menerima Yesus karena itu adalah keputusan yang berdampak di dalam hidup Anda? Apakah Anda mau menjadi anak Tuhan meskipun ada konsekuensi besar yang harus Anda hadapi? Kita lihat ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, perlu diketahui ayat 4 ini di dalam Injil Yohanes yang paling tua, ayat 4 ini enggak ada. Sehingga di terjemahan-terjemahan lainnya, baik itu NIV, ESV, lihat deh nanti di rumah, jangan sekarang. Ayat 4 ini enggak ada, saudara. Ini hanya ada di Injil Yohanes terjemahan baru. Tidak dimasukkan ayat ini dan menganggap teks ini hanya sebagai tambahan penjelasan yang diberikan oleh penyalinnya. Nanti ayat 3 langsung sudah ada ayat 4 ini ya. Nanti sudah Bapak Gembala sudah lihat. Nanti saja di rumah. Penambahan ini dengan tujuan memberikan tambahan informasi dan penjelasan. Mengapa sih begitu banyak orang sakit kumpul di kolam Bethesda? Bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui konsep ini. Kita lanjut ya. Jadi entah sejak kapan beredar tradisi tahayul. Iya dong, di kalangan orang Yahudi bahwa keberadaan kolam Bethesda adalah tempat terjadi mujizat kesembuhan ketika air kolam itu bergoncang. Dan mereka menganggap ada malaikat Tuhan turun menggoncang air itu. Dan siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam, maka orang itu akan mengalami kesembuhan. Saya percaya di dunia ini baik orang kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, siapapun tidak akan bebas dari penyakit. Tidak akan bebas dari masalah dalam kehidupan. Dan ketika hal itu terjadi, ketika kita sakit, ketika sedang banyak masalah, kita pengen cepat-cepat sembuh. Kita pengen cepat-cepat selesai masalah kita. Maka bukan hanya dokter ajaib yang dicari, dokter pandai. Dulu saya cari dokter pandai untuk menyembuhkan vertigo saya. Ternyata tidak sembuh juga, saudara. Wah, udah direkomendasi ini hebat, wah, daripada saya terus itu dan bahaya cairan apa yang masuk ke dalam tubuh saya, lebih baik saya menyerah. Saya mengucap syukur, itu lebih powerful, saudara. Tapi di dunia ini kayak miskin, tua, muda, besar, kecil, siapapun tidak akan bebas dari penyakit dan masalah. Dan ketika kita sakit, kita pengen cepat-cepat sembuh dan pengen cepat-cepat selesai dari masalah tersebut. Haleluya, tadi bukan hanya dokter yang dicari, benda, tempat,
Orang dari manapun, bukan hanya orang Kristen, orang dari agama apapun, mereka akan berlari-lari, akan berbondong-bondong datang ke tempat tersebut jika tempat tersebut menjanjikan kesembuhan atau kesuksesan. Sambil cerita kejadian atau tradisi tahayul yang ada di Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Siapa yang dengar nama Gunung Kawi? Ya, banyak orang datang ke Gunung Kawi karena Gunung Kawi cerita tahayulnya. Kalau kita datang ke Gunung Kawi, maka kita akan dapat pesugihan. Coba mau kaya, datanglah ke Gunung Kawi gitu ya. Yang dari Jawa kira-kira tahu itu namanya Gunung Kawi. Ibu Regina, Pak Filipus tahu itu. Wah, orang datang ke Gunung Kawi, wah, mendaki susah setengah mati. Tujuannya supaya akhirnya kaya. Kan gitu. Ada lagi di Lourdes ya, di Lourdes di Eropa ya, Lourdes itu ada patung yang mengeluarkan darah. Maka orang berbondong-bondong dari segala macam agama ke sana hanya ingin melihat patung berdarah, dan mungkin kalau menjamah patung berdarah itu kita akan sembuh. Apalagi ada tempat-tempat khusus, tempat-tempat keramat. Saya nggak tahu di New South Wales tempat keramatnya di mana kan gitu. Yang sebetulnya itu sebuah tahayul, tetapi dipercayai oleh orang. Ini kan aneh. Ini penyakit yang paling berbahaya dari Anda dan saya nih, dari orang-orang ini. Betapa ada lagi di mana? Alor, Kupang, Flores, lupa saya. Air bisa menjadi anggur. Wah, semua orang berbondong-bondong. Sudah, pokoknya kalau ada tempat-tempat yang spesial dan Anda berbondong-bondong ke sana hanya untuk mengalami kesembuhan, hanya untuk mengalami berkat kesuksesan. Betapa berbahayanya jikalau bagaimana cara Tuhan bekerja dan di mana tempat Tuhan bekerja, akhirnya kita melupakan siapa yang bekerja di balik semua itu, dan kita menjadikan tempat dan pelaku itu menjadi segala-galanya. Saya tambahin ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, khususnya ini kan saya sudah 24 tahun ya, masuk 25 tahun jadi gembala. Saya jujur sedikit alergi, sensitif bila mendengar orang bersaksi lewat sosial media, bersaksi di mimbar yang berkata gini, puji Tuhan, saya disembuhkan di gereja X gitu ya, oleh pendeta X, karena gereja itu penuh mujizat, pendetanya juga bisa bikin mujizat. Nah, kuping saya rada-rada panas sih. Saya ini gembala loh saudara. Terus tambah lagi, kemudian datang ke saya, kan belakangan ini saya banyak berdoa kan ya. Tahun 2020 ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Aduh, doa masukkan mereka, doa. Kok ya enggak dapat ya doa. Di akhir 2020 minggu lalu saya dapat kesaksian. Tante puji Tuhan dapat kerjaan. Wih, di masa pandemi kalau Anda bisa dapat pekerjaan itu memang mujizat. Kemudian itu mujizat. Ada lagi anak yang sudah putus asa, mau pulang. Yang punya visa student pulang Indonesia. Saya cuma tanya, emangnya di Indonesia hidup lebih enak? Gimana jauh lebih enak di Australia. Yang setuju dengan saya katakan Tapi kalau Anda sudah enak hidup di Australia, jangan lupa Indonesia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Oke, nah akhirnya nggak jadi pulang. Kok karena dia mau pulang tuh gini, nggak dapat kerjaan Tan. Mana ini pandemi, nggak mungkin aku dapat kerjaan. Tapi waktu anak itu taat nggak jadi pulang Indonesia, Tuhan buka kerjaan. Sekarang dia kelimpahan jam kerja. Tapi saya nggak mau suatu hari anak itu datang karena doa Bu Gem itu ibu gembala, saya dapat kerjaan. Karena doa Bu Gem saya sembuh. Saya akan bilang gini, nak sini nak gitu ya. Yang menyembuhkan kamu, yang memberikan kamu pekerjaan bukan Bu Gem. Bu Gem itu ibu gembala. Saya dikenalnya Bu Gem ya. Bukan Bu Gem yang menyembuhkan kamu, Yesus. Yang memberikan pekerjaan kamu, Yesus. Yang berdoa memang saya. Tapi saya percaya yang butuh kerjaan, yang sakit juga doa. Tetapi yang menyembuhkan, yang beri pekerjaan adalah Yesus.
Jadi saya tidak mau, karena gini, Anda bisa jatuh karena dari kekagum, dari mengagumi seseorang, dari mengagumi pendeta, akhirnya berubah menjadi sebuah penyembahan kepada pendeta itu, penyembahan kepada gereja itu. Dan ini loh yang yang berbahaya bagi Anda. Coba senggol kanan kirimu, ngerti sekarang? Makanya jangan terlalu memuja-muja pendeta. Suatu hari Anda akan kecewa dengan pendeta. Supaya Anda belajar betapa semakin Anda memuja pendeta tersebut, semakin Anda akan kecewa. Dengan kata semakin kita dekat dengan pendeta tersebut, saya mau bilang saya belum sempurna, men. Kalau saya sudah sempurna, saya hari ini tidak khotbah di sini. Saya sudah diangkat Tuhan, amin. Tugas saya sudah selesai, kan gitu. Ada banyak orang berkata, kalau tidak karena pengajaran pendeta tersebut, kalau karena tidak gereja tersebut, mungkin hari ini saya tidak diselamatkan. Lagi-lagi pendetanya, gerejanya yang dipuji-puji. Berbahaya sekali kalau sampai Anda mengeluarkan kalimat tersebut karena Anda sudah mengkultuskan pendeta atau gereja tersebut yang mengerti anggo-anggo. Bukan berarti saya tidak suruh Anda menghormati kami. Bukan. Saya seringkali juga saya berterima kasih kalau dapat kartu. Cuman kartu aja. Atau kadang-kadang cuman ucapan yang mengencourage, yang menguatkan saya. Ya kalau dikasih kado puji Tuhan. Tapi tidak berharap kadonya. Cuman dikasih pujian aja itu sudah rasanya aduh. Pelayananku berharga ya, kan gitu. Tapi bedakan ya, mana Anda menghargai, mana Anda mengagumi sampai kepada penyembahan. Sampai sepertinya kalau nggak ke gereja tersebut, kalau nggak ketemu pendeta tersebut, kayaknya saya nggak selamat. Kayaknya saya bakal jadi Kristen yang nggak bertumbuh. Salah, saudara. Keputusan bertumbuh, keputusan Anda. Memang firman yang diajarkan harus firman yang sesuai dengan firman Tuhan, amin. Jadi berbahaya sekali kalau Anda mulai mengkultuskan gereja atau pendeta tersebut. Kita harus berhati-hati, perlu peka, mawas diri. Jangan sampai kita terperosok kepada sikap itu dan sampai satu sikap mengkultuskan tempat, gereja, pengajaran, pendeta tertentu dan bukan kepada Allah. Lagi sekali saya ini ibu gembala loh, tapi saya mau mengajar jemaat saya bertumbuh ke arah Kristus, amin. Yang Anda harus tetap puja, sembah, kagumi hanya Yesus. Dan kalau mujizat demi mujizat terjadi di pelayan di gereja ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan Pak Sama, tapi Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat untuk memberkati Anda. Kira-kira mengerti? Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bangsa Yahudi, nih saya bilang, ternyata punya kecenderungan juga percaya kepada tahayul itu ya. Apa yang dia lakukan lagi selain tadi golem Bethesda? Sekarang apa yang dia lakukan bangsa? Dia memberhalakan tabut Allah. Padahal tabut Allah itu sebagai lambang kehadiran Allah. Di mana di dalam tabut Allah itu benar ada 2 loh batu isinya 10 hukum Allah. Betul ada tongkat Harun yang berbunga di dalam tabut tersebut. Betul ada mana. Tetapi ya, itu hanya sebagai peringatan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka. Tabut Allah itu adalah saksi hidup yang mengingatkan akan siapa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tidak ada di dalam tabut tersebut. Kuasa Tuhan tetap ada di dalam Tuhan, bukan ada di dalam tabut Allah itu. Sehingga suatu hari ini saya bilang bangsa Israel kan suka tahayul. Ternyata kecenderungan tahayul bukan zaman kita, zaman cono. Terus tapi Anda jangan bela diri gini. Makanya Bu, saya kan ikut contohnya bangsa. Salah, saya sudah ngajar yang benar bagi hari ini saudara. Haleluya, kalau mereka salah kita jangan salah. Kalau kemarin kita salah, hari ini kita semua dibenarkan. Haleluya. Nah, tabut Allah adalah saksi hidup yang mengingatkan akan siapa Tuhan. Tetapi kuasanya
hatinya bukan ada di situ. Sehingga suatu hari mereka berperang melawan orang Filistin, dibawalah tabut Allah itu. Wah, mereka berpikir kalau ada tabut Allah, aku pasti menang. Kalau ada tabut Allah, kami pasti menang atas bangsa Filistin. Kenyataannya mereka kalah, saudara. Karena kuasa Allah tidak ada di dalam tabut. Di dalam tabut Allah itu. Alkitab mencatat Tuhan tidak hadir. Jadi hati-hati ya. Saya sudah kasih jelas ya. Kira-kira sampai di sini jelas ya. Nah, demikian juga dengan kolam Bethesda. Entah sejak kapan kolam Bethesda menjadi tempat tahayul saat orang lumpuh itu bertemu Yesus. Dia sudah ada di situ 38 tahun. Saya percaya pasti sebelum orang lumpuh itu ada berapa ratus, berapa ribu orang sakit. Jadi mungkin kolam Bethesda sudah dipercaya berapa ratus tahun. Tapi coba bayangkan. Pertanyaannya, kapan air itu bergoncang? Pernahkah air itu bergoncang? Ini dua pertanyaan yang perlu kita pikir. Karena tidak jelas apakah selama 38 tahun lamanya orang lumpuh itu berada di sana, adakah air kolam itu bergoncang? Pertanyaan, kalau pernah bergoncang, kan ada orang buta. Emangnya orang buta bisa lihat air bergoncang? Gak bisa lihat, saudara. Betul? Make sense ya? Saya mau ceritakan betapa kita seringkali mempercayai. Emangnya si orang lumpuh ini pernah melihat ada orang buta masuk tuh sembuh. Orang buta mana lihat air bergoncang? Kan dikata ketika air bergoncang, malaikat Tuhan turun, kemudian malaikat Tuhan yang menggoncang airnya, dan siapa yang pertama kali masuk dia akan sembuh. Orang buta mana bisa lihat air bergoncang? Lanjut. Orang lumpuh mana keburu lompat ke dalam kolam tersebut. Betul? Karena perlu orang panggil-panggil, tolong. Ya, orang lumpuh kan bisa lihat lah berikut, tapi perlu teriak-teriak orang nolong dulu. Akhirnya kira-kira yang bisa sembuh karena nomor satu masuk ke kolam adalah orang yang sakit gigi. Sakit kepala. Karena dia kan bisa lihat air bergoncang, sakit gigi, sakit kepala, sakit kulit, apalagi. Hanya orang-orang sakit yang seperti itu yang keburu lompat ke dalam kolam tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah orang lumpuh itu mendengar orang-orang berteriak, aku sembuh? Dia nggak cerita seperti itu loh, saudara. Dan tidak ditulis oleh Injil Yohanes bahwa memang ada orang sembuh. Dan dengan ini saya membuat kira-kira sebuah gambaran bahwa ini hanya legenda. Legenda itu sebuah sejarah, sebuah tahayul bahwa di situ di kolam Bethesda itu adalah tempat orang. Anehnya banyak yang percaya, saudara. Itulah saudara, itulah manusia. Apakah engkau sungguh-sungguh ingin sembuh dari sakit fisik, dari sakit jiwa, dari sakit rohmu, dari pergumulan hidupmu, dari obsesimu? Apakah engkau pengen dapat itu semuanya? Orang lumpuh itu sudah berada 38 tahun di kolam Bethesda. Kenapa? Karena memang dia mau sembuh. Tadi saya sudah bilang mungkin saja ada, mungkin 1-2 kali dalam setahun orang masuk dalam kolam. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sembuh? Belum tentu. Nah, ada 3 hal kita lihat. 1, 38 tahun di situ menantikan kesembuhan. Hidupnya mengingat karena aku lumpuh tiap hari gini. Aku lumpuh, aku sakit, aku gak bisa buat apa-apa. Hidupku terobsesi hanya fokus sembuh. Bayangin, 38 tahun hanya terobsesi sembuh. Kan gitu. Tiap hari maunya sembuh, kan gitu. Maunya sembuh, obsesinya hanya ingin sembuh. Maka tempat itu menjadi sandaran satu-satunya. Tempat dia menaruh semua pengharapan hidupnya. Banyak dari kita punya sikap yang sama. Apa obsesi Anda? Tadi bukan hanya sembuh tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin ada obsesi yang lain. Misalnya obsesi Anda pengen punya pacar. Pindah dari gereja A ke gereja B. Dari gereja B gak dapat gereja C. Dari gereja C gak dapat gereja D. Lama-lama akhirnya ikut itu namanya
Christian online dating. Bagus kalau Christian online dating. Ikut saja online dating karena obsesinya pasangan hidup, pasangan hidup, pasangan hidup. Itu bagi yang muda, yang jomblo. Bagi yang berkeluarga saya nggak tahu obsesi Anda apa. Tapi biarlah lagi sekali firman ini berbicara sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Obsesi orang ini hanya sembuh. Tapi 38 tahun loh saudara. Wow, 38 tahun. Kalau dia umurnya 40 mungkin 2 tahun lahir normal, 38 tahun yang cacat total. Kalau dia lahir cacat total ya seumur hidupnya cacat total 38 tahun. Hanya pikirannya, obsesinya sembuh. Apalagi obsesi Anda yang lainnya? Jawab sendiri ya. Yang kedua, selama 38 tahun dia ada di situ bersama banyak orang sakit di sekitarnya. Berarti mungkin sudah ratusan tahun lamanya kolam Bethesda menjadi tempat tahayul. Maka bisa dibayangkan, karena sudah ratusan tahun maka bisa dibayangkan bahwa sudah terbentuk sebuah sistem. Betul? Sebuah sistem di tempat itu yang selama 30 tahun dia pikir gini. Selama 30 orang lumpuh ini ya, dia mendapat makanan dari mana ya? Siapa yang memberi dia makanan? Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Karena tempat itu sudah menjadi tempat tahayul, maka orang datang ke situ dengan bermacam-macam alasannya. Ada orang-orang yang gini. Ini kalau kejadian di Gunung Kawi, tapi ini saya cerita di sini ya, saya explain juga. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi, ada orang-orang yang ingin disembuhkan, maka berkembanglah sistem ini. Lihat, kalau saya memberi sedekah kepada orang yang sakit yang ada di dekat kolam Bethesda, Tuhan pasti memberkati saya. Kalau saya datang berdoa di tempat ini, saya akan mendapatkan keturunan. Saya akan diberkati, penyakitku disembuhkan. Kalau saya berbuat baik, memperhatikan orang-orang yang ada di situ, Tuhan membalas dengan berkat dan anugerahnya. Kayaknya banyak orang seperti ini. Kita pikir kalau kita nolong orang-orang sakit yang menderita yang ada di Gunung Kawi. Gunung Kawi kayak San Pokong lah apa sih. Di kuil-kuil kita berderma, kita memberi keuangan, memberkati orang-orang sakit, lumpuh. Apa saja orang-orang dari agama lain kan percaya gitu. Wah, kita pasti diberkati, kita pasti punya anak. Nah, tembok ratapan nih, bicara tembok ratapan. Ya saya ikut saja, tapi kalau ada yang dijawab bukan karena Anda berdoa di tembok ratapannya. Kalau ada yang dijamah Tuhan karena bukan Anda berdoa di tembok ratapannya. Memang Tuhan hadir dan mau melawat Anda. Seringkali kita membuat tempat itu menjadi tempat yang legenda, tempat yang besar, membuat kita akhirnya, ya tapi saya ikut-ikutan juga sih. Karena kan orang pada nyisipkan pokok-pokok doa di tembok ratapan. Jadi kalau Anda datang ke Israel, tembok ratapan tuh penuh, jadi saya mau nyisipin di mana ya, semua lubang-lubang udah penuh kertas. Aduh, ya saking saya sayangnya sama saudara loh saudara. Jadi ada yang kan kepengen punya anak, tulis di kertas ya gitu. Kertasnya tak lipat-lipat, tak sisipin di tembok-tembok itu sampai saya berdoa. Memang orang-orang Yahudi mereka berdoa sambil membaca Taurat tuh sambil wah gini. Nggak capek ya mereka gini terus. Kita sih enggak ya, kita cuma pegang tembok itu. Dan ada yang menangis dan ada yang dilawat Tuhan. Tapi lagi-lagi jangan jadikan tembok ratapan sebagai tahayul tempat Allah melawat Anda. Saya cuma bilang dari berapa ya banyak yang berdoa kok yang dilawat cuma sedikit. Jadi saya percaya itu hanya benar-benar anugerah Tuhan. Kalau Anda berdoa di tembok ratapan, pulang dari tembok ratapan, Anda dapat pasangan hidup. Itu anugerah Tuhan. Itu Tuhan yang memberi. Kira-kira yang mengerti kata yes gitu ya. Jadi jangan jadikan itu. Kalau sampai Anda punya anak, kan waktu itu ada yang pengen punya anak perempuan kan gitu. Jadi saya masukin pengen punya anak perempuan. Lahir laki. Lo emang salah? Ya salah gitu. Tetap punya anak tapi bukan perempuan kan gitu. Anaknya laki kan gitu. Jadi ayo hal-hal ya ini. Anda bisa aplikasikan kok ya. Anda bisa aplikasikan dengan banyak hal. Aduh.
memang ada yang habis doa di tembok ratapan, pulang Indonesia ada perpasangan hidup. Saya cuma bilang gini, bukan karena doa di tembok ratapannya kali, itu hanya gini, dia berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan dengar. Dan Tuhan mendengar dan dia pulang ke Indonesia dapat pasangan hidup. Dia punya anak perempuan, lahirnya laki. Ya memang Tuhan mau dia punya anak laki gitu ya. Kira-kira ngerti ya. Nah tuh 38 tahun tadi. Orang yang memberikan kadang-kadang gini, memberi lo, kasih lo. Apalagi aduh di Israel itu banyak orang peminta-minta. Terus kita kasih dengan motivasi, kalau aku kasih orang ini, apalagi ini di tanah suci, aku pasti diberkati. Keturunanku pasti diberkati. Bukan saudara, bukan saudara. Saudara lupa. Saudara sudah terlibat seperti orang-orang ini loh saudara. Memanfaatkan situasi. Aduh, kasih sedekah, kasih apa lagi. Aduh, dengan imbalan. Salah saudara. Nah orang lumpuh ini tinggal di situ 38 tahun. Dia menantikan kesembuhan. Hidupnya tergantung kepada kemurahan hati orang yang datang. Betul? Ya dikasih duit kan hidupnya pasti banyak orang yang datang loh saudara. Termasuk kita kemarin datang di kolam Bethesda tapi sudah tidak ada yang sakit karena airnya sudah kering saudara gitu. Menunggu orang memberi sesuatu kepadanya sudah terlalu terbiasa hidup selama 38 tahun. Tetap bisa berjalan dengan baik, hidup dari sedekah orang, hidup dari pertolongan orang, tidak kekurangan apapun kecuali satu hal, dia butuh mujizat. Maka itu sebabnya Yesus bertanya sungguh-sungguh. Pagi hari ini Yesus juga nanya, maukah engkau sembuh? Apakah betul-betul sungguh-sungguh kau mau sembuh? Apakah betul sungguh-sungguh ekonomimu mau dipulihkan? Apakah betul sungguh-sungguh engkau mau dipulihkan hidupmu? Dipulihkan pernikahanmu? Dipulihkan rumah tanggamu? Dipulihkan apa saja Anda boleh tambahin sendiri. Haleluya. Haleluya. Karena dia sudah terlalu terbiasa hidup 38 tahun. Maka tidak mudah setelah orang ini disembuhkan. Dia harus berubah. Dari orang yang invalid, dari orang yang tidak invalid, yang gak bisa buat apa, sekarang sehat. Nah setelah sehat, dia tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Dia harus hidup sehat, sembuh, sehat. Dan dia harus bekerja. Dia harus bekerja untuk memperoleh semua yang dia inginkan. Dia harus bekerja untuk akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Karena saya percaya rencana Tuhan bagi orang lumpuh ini, rencana Tuhan bagi Anda dan saya bukan hanya sampai disembuhkan, bukan hanya sampai disembuhkan tubuh, jiwa dan roh, tapi ada rencana yang lebih besar dari hal tersebut. 30 tahun hidupnya semata-mata mendapatkan nafkah dari pemberian orang lain. Hidup nyaman. Karena ada kan yang nyaman hidupnya karena hidup dari bantuan orang lain. Orang akan melihat dia sudah sembuh, sudah sehat, ya bekerja sungguh-sungguh dong dengan tangannya sendiri. Saya tambahin, ya bekerja sungguh-sungguh dong dengan tangannya sendiri. Saya ketemu dengan beberapa anak ya, memang ini kalau orang tua memanjakan ini ya memang bahaya. Semua kebutuhan anaknya dimanjakan. Nah, masih kuliah. Semuanya nggak pernah kekurangan. Tiba masa sukar, pandemi melawat Indonesia. Orang tuanya kagak bisa kirim duit. Nah, baru mau cari kerjaan. Ya susah saudara. Halo para student yang saya kasihi. Bekerjalah walaupun orang tuamu punya dana yang cukup. Jangan andalkan kekayaan orang tua. Saya justru bangga dengan anak-anak yang dia cerita, tante aku datang ke Sydney cuma bisa beli tiket one way. Setelah itu aku bekerja dari tukang cuci piring, cleaner, sampai akhirnya dia punya bisnis sendiri. Wow, itu saya kalau dengar gitu saya bangga loh saudara. Apalagi kalau itu yang cerita tuh tentunya anak rohani kami. Dan dia
Kalau dia ngomong yang salah saya arahkan ya. Bukan kami yang membuat Anda berhasil. Tuhan yang membuat Anda berhasil. Karena Anda ada bersama-sama dengan kami. Bersama-sama melayani. Bersama-sama kami gembalakan. Wow, itu bangga loh saudara. Tapi saya tidak menuntut Anda semuanya punya bisnis. Ada yang dipanggil Tuhan jadi pengusaha. Tapi ada yang ditentukan jadi eksekutif. Puaslah dengan panggilan Tuhan. Jangan coba-coba yang eksekutif mau jadi pengusaha. Belum tentu panggilan Anda pengusaha. Itu yang saya alami. Ya, saya puas dengan eksekutif. Dan jujur kalau kelamaan jadi eksekutif mau jadi pengusaha mikir 100 kali dulu. Tapi jadinya lebih cermat. Waktu mau invest sesuatu. Pernah gak gagal? Pernah gagal kan gitu. Sudah mikirnya bertabi pernah gagal? Pernah. Kembali ke cerita ini. Kalau engkau sungguh-sungguh mau dipulihkan. Engkau sungguh-sungguh mau mengalami jamahan Tuhan. Sembuh. Maka engkau tidak lagi menjalani hidupmu yang lama. Gaya hidupmu harus berubah total. Mau enggak? Coba nanya. Gaya hidupmu harus berubah total. Mau enggak engkau berubah? Alkitab berkata di dalam 2 Korintus, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jangan hidup seperti yang dulu lagi. Jawab orang lumpuh itu kepada Yesus, enggak ada yang menolong aku. Coba, Tuhan tuh cuma nanya, mau enggak kamu sembuh? Dia kasih alasannya. Enggak nyambung, kalau saya bilang tuh lalit. Karena terobsesi cuman mau sembuh. Terobsesi ada orang yang menolong dia. Sehingga jawabannya tidak ada orang yang menolong aku. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Kalau pagi hari ini Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan engkau menjawab yang tulalit. Engkau bilang, Tuhan, enggak ada orang yang ngasih aku modal. Enggak ada orang yang ngasih aku apalagi. Anda beralasan padahal Tuhan cuma nanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang lumpuh tersebut memberi indikasi bahwa dia hanya concern karena tidak punya sumber. Tidak ada orang yang membantu dia. Mungkin di sekitarnya ada orang sakit dari keluarga yang punya uang sehingga bisa menyewa pembantu. Dan dia bandingkan dengan dirinya. Pertanyaan Yesus kepada orang ini seharusnya membuat orang lumpuh ini sadar bahwa dia tidak mungkin bisa disembuhkan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia hanya bisa disembuhkan oleh Yesus. Seharusnya dia berseru, Tuhan, aku mau sembuh. Tolong aku Tuhan, sembuhkan aku. Tolong aku Tuhan, pulihkan keluargaku. Tolong aku Tuhan, pulihkan rumah tanggaku. Tolong aku Tuhan, sembuhkan jiwaku yang sakit Tuhan. Seharusnya dia berseru seperti itu. Dan saya percaya pada saat itu juga dia sembuh. Tapi walaupun jawabannya dia tidak nyambung dengan pertanyaan Yesus. Ini loh Yesus, penuh belas kasihan. Lagi sekali karena Yesus tahu pikiran orang lumpuh ini cuman fokus mempersalahkan situasi. Ya, banyak ya. Situasi yang disalahkan. Karena orang tua aku gak kaya sih, makanya hidupku menderita. Karena gak ada yang ngasih aku modal sih. Karena gak ada peluang bisnis sih. Makanya, apalagi. Karena gak ada dokter pinter sih. Makanya penyakitku gak sembuh-sembuh. Nah, apalagi saudara salahkan. Apalagi. Karena aku mengharapkan suamiku, tapi suamiku ternyata bisnisnya gak maju-maju. Makanya aku begini. Nah, salahkan aja terus orang lain. Orang manusia itu cenderung mempersalahkan orang, mempersalahkan situasi. Terus mengasihani diri sendiri. Makanya aku seperti ini Bu. Makanya aku menderita tante. Mengharapkan yang tidak pernah terjadi kecuali ada orang yang menolongnya. Habis di gereja ini gak ada cowok jomblo yang ganteng Tan. Makanya aku dating online. Christian dating online. Diskus sama saya berikutnya. Ya, saya hanya cuma bisa share dan doakan Anda. Karena saya percaya ada kesaksian beberapa anak kan mereka pindah gereja A, gereja B, gereja C. Saya terus tanya gini, saya tetap membangun hubungan karena saya kasihan. Saya tanya, setelah pindah A, B, C ketemu enggak? Enggak.
Saudara, sesungguhnya pasangan hidup bukan ada di gereja A, B, C, D. Pasangan hidup itu datang dari Tuhan. Tuhan yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Percaya enggak? Gitu aja lah. Kalau enggak percaya sudah. Kembali ke orang lumpuh ini. Aduh, pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang seharusnya membuat dia berpikir sungguh-sungguh. Engkau tidak akan bisa lepas dari situasimu dengan caramu yang seperti itu. Engkau perlu mencari Tuhan yang memberikan kesembuhan itu kepadamu. Nah, kalau kita lihat orang ini ada perbedaannya ya. Orang sakit yang lainnya, begitu disembuhkan dia akan berterima kasih kepada Yesus. Dia akan lari sujud, dia berterima kasih, dia memuliakan Allah. Tapi orang lumpuh ini enggak loh saudara. Waktu dia disembuhkan, bangun, angkat tilammu, berjalan. Dia bangun, angkat tilamnya, selesai kan gitu. Dia enggak cari Yesus. Haleluya. Ya, dia enggak cari Yesus. Dia angkat tilamnya, dia berjalan. Udah, akhirnya orang-orang Yahudi, loh ini hari Sabat, kamu kok angkat tilam? Aku disuruh sama orang yang nyembuhkan aku. Terus siapa yang nyembuhkan kamu? Enggak tahu. Cool banget sih, kan gitu ya. Ini dia berbeda memang, spesial. Haleluya. Yang poin terakhir, yang ketiga. Yang paling penting melalui kesembuhan itu. Engkau itu mau apa? Saya ulang. Yang paling penting melalui kesembuhan ini, engkau itu mau apa? Itulah arti dibalik pertanyaan Yesus. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau sudah sembuh, engkau tuh mau apa? Kalau obsesimu sudah terjadi, engkau tuh mau apa? Pada saat Yesus menjumpai orang itu di bait Allah ayat 14. Ia mengingatkan orang lumpuh itu, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus mengingatkan, jangan sampai hidupnya nanti lebih buruk daripada sebelumnya. Saat kita berseru Tuhan, saya mau sembuh. Lalu setelah Tuhan sembuhkan, bagaimana? Kamu tuh mau apa setelah aku sembuhkan? Tuhan, saya mau pekerjaan ini. Setelah dikasih pekerjaan, terus bagaimana? Haruskah kita berhenti sampai di situ saja? Tidak. Nah ini yang penting, yang harus Anda pikirkan sungguh-sungguh. Waktu Anda berdoa, Tuhan saya mau pekerjaan ini. Setelah Tuhan beri, coba dengarkan. Pertanyaan Tuhan, sungguhkah engkau mau hal itu? Kalau hari ini Anda hidup diberkati Tuhan, pertanyaannya, apakah Anda berhenti cuma sampai diberkati Tuhan? Waktu Anda berdoa pengen punya anak dan Tuhan kasih anak, apakah cukup hanya sampai Anda punya anak? Waktu Anda berlutut berdoa berseru Tuhan, aku butuh pasangan hidup. Anda perlu merenungkan, do you really want that? Do you really want that? Apakah Anda benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan itu? Setelah aku memberikan semua permohonan doamu, apakah cuma berhenti sampai di situ? Hai anak-anakku yang aku kasihi, engkau yang diberi anak oleh Tuhan, lama tidak bisa punya anak, engkau diberikan anak. Please jangan berhenti sampai engkau diberkati punya anak. Engkau yang hidupnya dulunya biasa, yang dulunya hidupnya susah, hari-hari ini dipercaya Tuhan dengan bisnis. Tolong jangan berhenti sampai engkau diberkati. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari hal tersebut. Anda tidak boleh berhenti sampai kepada apa yang Tuhan berikan. Karena setelah Anda mendapatkannya, apa yang hal tersebut bisa kerjakan oleh Anda. Selama 38 tahun orang ini terobsesi hanya ingin sembuh. Tetapi dia tidak melihat, saat itu dia tidak melihat kesembuhan itu bisa melakukan apa bagi hidupnya. Haleluya. Sama halnya yang terjadi dengan kita. Setelah rumah tangga Anda dipulihkan, apa cukup sampai di situ? What next?
Do you really want that? Saya senang kalau Anda bersaksi, Anda diberkati, Anda dipulihkan, Anda sembuh. Tapi please, Anda punya anak diberkati Anda, tapi please jangan berhenti sampai di situ. Jika tidak sembuh dan terobsesi hanya mau sembuh, kita buang-buang waktu saudara. 38 tahun hanya dihabiskan untuk hal tersebut. Padahal hidup ini bukan soal sembuh tidak sembuh, sakit tidak sakit, punya uang tidak punya uang, punya pacar atau tidak punya pacar. Hidup itu bukan soal itu. Hidup itu jauh lebih penting dari hal itu. Ini hal paling penting yang diajarkan dari bagian ini. Hidup ini bukan bicara Anda punya atau tidak, lumpuh atau tidak, sembuh atau tidak. Bukan hanya itu, hidup ini lebih penting dari itu. Sayang sekali banyak orang yang tidak menyadari. Sehingga kita menemukan banyak orang mengalami situasi yang sama. Kelumpuhan bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi melumpuhkan hasrat hidupnya. Melumpuhkan keinginannya dan cara-caranya dan cita-citanya. Melumpuhkan keluarganya, melumpuhkan mentalnya. Waktunya hanya dihabiskan untuk meratapi keadaan dan terus berpikir bagaimana untuk sembuh, tanpa berpikir bahwa Tuhan sanggup melakukan dan Tuhan sanggup memberikan itu semuanya. Sembuh tidak sembuh bukan jadi persoalan besar. Amin. Pagi hari ini apapun kebutuhan Anda mulai berkata, aku diberi atau tidak diberi, obsesiku tercapai atau tidak tercapai. Hidup lebih yang penting bagaimana Anda dan saya hidup lebih berkualitas, hidup lebih menjadi berkat besar. Haleluya, haleluya. Yang setuju katakan amin. Obsesi Anda tercapai atau tidak, sembuh atau tidak sembuh, bukan lagi menjadi persoalan besar, tapi bagaimana kita bisa mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Hidup lebih menjadi berkat. Saya tahu banget banyak orang terobsesi mengharapkan sesuatu, tetapi justru akhirnya kecewa pada waktu obsesi itu tidak terjadi. Akhirnya menyesal. Haleluya. Karena itu Yesus serius bertanya, apakah engkau sembuh? Kita bangkit berdiri. Saya undang semua petugas perjamuan kudus, tim PW. Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Yesus sanggup memberi apa yang menjadi kebutuhan Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda berespon dengan benar terhadap setiap tugas, tanggung jawab yang Allah berikan dalam hidup Anda. Biarlah kita menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur. Dan biarlah kita melihat dari kacamata Kristus, bahwa dia tidak hanya berhenti sampai obsesi Anda tercapai. Kadang-kadang mungkin Tuhan tidak izinkan itu tercapai, tetapi bukan itu yang mempengaruhi hidup Anda. Hidup akan tetap berbuah, hidup akan tetap menjadi berkat, walaupun obsesiku tidak terjadi. Yang setuju katakan amin. Hamba berdoa, persekutukan roti dengan tubuhmu, cawan anggur dengan darahmu. Kami makan minum. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini terjadi transformasi total, terjadi perubahan total, sembuh atau tidak sembuh. Obsesiku tercapai atau tidak tercapai, terpenuhi atau tidak terpenuhi, tidak akan menghilangkan cintaku, kasihku, semangatku untuk tetap melayani Engkau. Bahkan aku tetap bisa berbuah lebat, bahkan aku bisa tetap hidup berkualitas walaupun penyakitku belum disembuhkan, walaupun obsesiku belum terjadi. Aku tetap bisa hidup berbuah lebat. Seperti Engkau Yesus, tujuanmu datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib, menebus dosa kami, dan akhirnya Engkau kembali kepada Bapa. Lagi sekali persekutukan waktu kami makan minum dengan iman, dan itu mengubah
hidup kami Tuhan. Yang kami pikirkan bukan hidup sementara, tapi kami mempersiapkan hidup kekekalan, eternity. Itu yang kami pikirkan sungguh-sungguh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mengalami perubahan total, sama-sama katakan amin.